Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ke lapangan mengembala, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membacakan pantun. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering dengan penuh cinta. Selamat datang kami ucapkan di Aula SMK Negeri 48 Jakarta. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang hadir dalam kegiatan peresmian workshop dan galeri serta studio film SMK Negeri 48 Jakarta. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Timur, Ibu Linda Romauli Siregar. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Pengawas SMK Negeri 48 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ismail, MPD. Yang kami hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Ibu Oom Siti Halimah, MPD. Yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Duren Sawit, Bapak Casmudi, MPD. Yang kami hormati Komisioner KPAI Ibu Retno Listi, periode 2017 sampai dengan 2022. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Ibu Yayah Nur Aliyah, MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta, periode 2015 sampai dengan 2017. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Siti Nuryaningsih, MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 48 Jakarta, periode 2017 sampai dengan 2021. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ibu Putri Patricia dari PT Oksigen Denim Nusantara, Ibu Sela Excel dari PT Melon Branding, Bapak Muhammad Robi dari PT Masak TV. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Titin Rostini, MPD. Yang kami hormati Kasubag Tata Usaha SMK Negeri 48 Jakarta, Ibu Dr. Anda Nurbayanti, MPD, beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 48 Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Kompetensi Keahlian SMK Negeri 48 Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan SMK Negeri 48 Jakarta dan siswa-siswi SMK Negeri 48 Jakarta serta seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, tentunya yang kami cintai dan kami banggakan. Segala puji serta syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan juga ridhonya kita sekalian dapat berkumpul pada siang hari ini, Selasa 31 Januari tahun 2023, bertempat di Aula SMK Negeri 48 Jakarta dalam acara peresmian workshop dan galeri serta studio film SMK Negeri 48 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Ibu Oom,
Yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Duren Sawit, Pak Casmudi. Yang saya hormati teman saya, Bapak Pengawas Paket, Pak Haji Ismail. Yang saya hormati Bu Retno, yang dulu saya kenal teman saya kepala sekolah SMA, terus komisaris KPAI, sekarang berubah menjadi YouTuber, ngalahin anak muda. Jangan mau kalah para anak muda dengan Bu Retno ya. Ya, yang saya hormati Bapak dan Ibu dari industri, ada dari PT Melon Branding Agency, PT Oksigen Denim Nusantara, dan PT Masak TV. Bapak dan Ibu, teman-teman saya semua, para guru-guru yang hebat dari SMK Negeri 48 Jakarta, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan, kita berada dalam satu kegiatan yang luar biasa, yaitu ada peresmian workshop atau galeri serta studio film di SMK Negeri 48 Jakarta. Ibu Titin, terima kasih merancang sebuah acara yang sangat baik pada hari ini. Tidak salah slogan SMK, SMK bisa, SMK hebat. Sebentar saya flashback dulu ke belakang. Ada teman saya, Ibu Siti, pendahulu kepala sekolah sebelumnya. Ada Bu Yayah juga. Jadi ini bergenerasi-generasi. Kalau tidak salah sebelum Bu Siti dulu pensiun pernah taping video saya bersama anak-anak. Ingat ya Bu? Saya bilang PR Ibu satu lagi, Ibu buatkan satu seperti event organizer di SMK Negeri 48 Jakarta. Jadi ini menjadi sebuah organisasi kecil yang akan dikembangkan. Waktu itu SMK 48 belum BLUD. Kan baru kemarin ya lulusnya ya Bu Titin, tapi juga belum ada SK-nya ya. Tapi saya ingat saya terlibat waktu itu ikut sebagai tim pemuji, sebagai PLH waktu itu. Jadi memang sudah lulus SMK 48. Bapak dan Ibu menciptakan sesuatu mudah. Ya, menciptakan sesuatu mudah. Saya katakan mudah, kalau ada uang bisa dilakukan. Dan Bu Titin tadi cerita menggunakan dana TW 4 2022, ditarik TW 1 2023. Itu boleh. SMK itu kreatif. Belum keluar uangnya udah dipakai dulu. Ya kan? Itu kreatif. Gak apa-apa. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang kita sekarang sudah ada di TW 1, tapi uangnya belum keluar. Tapi sudah ada dong dalam RKAS. Ya. Itu nggak apa-apa. Saya katakan itu membuat sesuatu itu mudah. Tapi yang ingin saya katakan adalah jangan sampai galerinya nanti seperti museum jadinya. Itu yang saya takutkan. Dan saya ingin tantang semua warga SMK Negeri 48. Biar galerinya menjadi pusat kreativitas anak-anak. Tempat mereka diskusi, tempat mereka menciptakan sesuatu, inovasi, lalu tempat mereka promosi. Artinya jangan sampai isinya galerinya hanya produksinya, tapi sampai di situ ilmu menjual keluar. Itu yang paling penting. Makanya ketika saya bilang sama Bu Siti, Bu bikin sejenis event organizer, karena di sana sudah ada sekretaris jurusannya. Sudah ada akuntansi yang menghitung segala sesuatunya. Lalu ada multimedia, ada broadcasting. Apa yang kurang? Tinggal kurangnya kita Bu Titin, orang SMK itu kurang dipromosi dan pengemasan yang bagus. Ya, itu mungkin yang harus ditingkatkan Bu. Promosinya. Jadi saya dulu ketika di SMK 58, SMK 58, SMK 24, SMK 17, saya agak kejam sedikit kepada guru-guru produktif. Saya bilang begini teman-teman, kalau guru produktif nggak punya uang, nggak bisa menciptakan sesuatu,
dia gagal menjadi guru produktif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk bahan praktek anak-anak itu kan ada di BOP ya Bu Titin. BOP dengan BOS itu barang habis pakai, gak akan dicari. Barang habis pakai. Jadi kalau di SMK 58 dulu guru tekstil itu luar biasa mereka. Saya kasih modal, ini bahan prakteknya. Lalu ketika mereka jual barangnya ini, saya cari enggak? Enggak. Saya bilang biar itu menjadi kesejahteraan guru-guru produktif. Karena kenapa? Listrik dibayar siapa? Sekolah. Bahan praktek oleh siapa? Oleh sekolah. Tetapi di sini guru diajarkan untuk berwirausaha. Modalnya jangan dihabisin. Bila perlu modalnya harus tambah. Jadi ada yang dijual, ada yang menambah modal. Itulah orang-orang SMK. Jadi di sini memang dituntut kreativitas semua guru. Karena kreativitas semua guru akan ditularkan kepada anak-anak. Inovasi di sini sangat perlu. Apalagi SMK 48 ini di pinggir jalan. Jadi artinya pasarnya ini terbuka. Bu Titin, ketika saya di SMK 51 masih guru waktu itu, agak lari dari konteks nih. Saya guru bahasa Inggris, tapi peternak ayam. Bu Muharmi ada nggak? Bu Muharmi nggak tahu deh. Tahu nggak sejarah saya dulu jadi peternak ayam? Tahu. Ini Bu Muharmi teman saya dari SMK 51. Jadi saya waktu itu dikirim Pak Anwari pelatihan guru kewirausahaan dengan UNESCO. Karena Pak Anwari nggak bisa bahasa Inggris, saya dikirim. Dari UNESCO punya uang sedikit untuk pelatihan kewirausahaan. Tetapi saya berpikir, saya kalau ada pelatihan kewirausahaan tanpa ada prakteknya, ilmunya nanti hilang. Saya melakukan analisis SWOT kecil-kecilan. Bayangkan SMK 51 antara 51 dengan 24 itu kan rawa-rawa ya Bu Muharmi. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan dengan uang yang sedikit ini? Saya beternak ayam Bapak dan Ibu, ayam potong. Itu 22 hari. Akhirnya saya pelajari semuanya. Untuk membuat ayam itu sampai panen cukup 22 hari. Saya belajar di situ, padahal saya nggak punya background peternakan dong. Saya pergi ke peternakan, membawa anak saya 10 orang. Anak saya 10 orang, anak-anak yang tidak mampu. Jadi ini adalah klub kewirausahaan. Saya belajar, saya harus bisa menganalisis. Satu ayam hanya butuh 2 kilo sampai dia panen ternyata. Saya pelajari. Saya harus bisa belajar sendiri. Kalau anak-anak saya bilang, ini nak pakan ayam kita, kamu kasih makan ya. Dia kan kasih sebanyak-banyaknya. Rugi dong saya. Iya kan? Padahal ayam itu tidak akan semakin besar. Sampai di situ doang dia ternyata. Akhirnya saya akali. Satu ayam hanya butuh 2 kg sampai dia dipanen 22 hari. Saya analisis, saya ajarkan anak-anak saya. Ayo kita hitung yuk, hari pertama dia berapa gram, hari kedua dia berapa gram, hari ketiga berapa gram, hari ke-22 hari berapa gram. Harus saya hitung, itu 22 hari dibagi 2 kg dibagi 22 hari. Sehingga kami harus timbang bersama-sama. Nah, ini adalah pakan ayam pagi hari, hari pertama. Ini pakan ayam sore hari, hari pertama. Ini pakan ayam hari kedua pagi hari kedua sore hari. Sehingga dengan seperti itu kami harus menganalisis, kami berwirausaha kecil-kecilan dan kami harus punya untung. Iya dong, berwirausaha kan harus ada untung kan? Ngapain kita capek kalau nggak ada untung? Yang kami lakukan apa? Ketika anak-anak pagi-pagi jam 6:30 kan anak-anak harus masuk sekolah ya. Anak-anak peternakan ayam itu 5:30 udah standby. Kami harus membersihkan tempat minum ayam setiap hari, seperti punya baby. Jadi jangan pikir itu ayam nggak bersih tempat makannya, steril Bapak dan Ibu. Terus anak-anak saya diledekin. Kalau mereka masuk kelas bau ayam gitu sama temannya kan. Nah mereka ngadu ke saya bilang, awas, siapa yang ledekin anak-anak saya berhadapan dengan Bu Linda, siapa yang berani ya? Nah, saya bilang, kamu harus tetap konsisten. Kewirausahaan ini yang saya katakan ini, berjiwa wirausaha, pantang mundur,
Dia harus benar-benar, dia harus punya jiwa yang teguh gini ya. Pokoknya saya bilang anak peternakan ayam tidak boleh ada yang terlambat. 6:30 sudah harus ada di kelas. Kalau ada anak saya yang terlambat, saya sendiri yang hukum. Mereka harus disiplin. Jadi mereka harus membersihkan itu semua. Tetapi memang saya ngajarkan mereka berwirausaha. Kalau kami sudah panen, saya bayarkan uang SPP mereka 2 bulan. Itulah yang mereka dapatkan dari hasil berwirausaha. Bapak dan Ibu, ini agak sedikit melenceng guru bahasa Inggris menjadi peternak ayam. Tetapi ajarkan Bu Titin anak-anak ini jiwa tangguhnya itu loh. Itu yang harus, tantangan itu orang-orang SMK. Kemarin ingat gak Bu Titin ketika kita di SMK 26, yang kurang dari anak-anak kita adalah jiwa tangguhnya. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak Jakarta. Agak cengeng katanya sih. Saya kan bukan anak Jakarta ya, saya kan anak kampung ya. Makanya saya tangguh menjadi peternak ayam waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ketika saya mengajarkan kepada anak-anak saya, betapa bangganya saya ketika saya meninggalkan SMK 24, SMK 51 menjadi kepala sekolah SMK 17. Ada anak yang melapor, Bu, akhirnya saya menjadi pengusaha. Pengusaha apa Bapak dan Ibu? Ada berhasil 2 orang menjadi pengusaha peternak ayam yang besar. Jadi jiwa kewirausahaan itu tetap berjalan terus. Bu Titin, potensi SMK 48 yang mau saya gambarkan adalah lebih besar dari potensi 51 waktu itu. Karena waktu itu tahun 2008. 2007 kali, karena saya 2008 sudah menjadi kepala sekolah. Sehingga ketika saya menjadi waktu itu guru berprestasi dan diberikan kesempatan menjadi tes kepala sekolah, waktu itu saya belum jadi wakil. Saya pikir apa yang mau saya buat menjadi karya tulis? Orang saya nggak pernah jadi wakil, kan nggak mungkin pembelajaran saya buat menjadi kepala sekolah. Yang saya ingat adalah peternakan ayam saya. Jadi judul karya tulis saya waktu itu adalah Klub Kewirausahaan di SMK 51 untuk membangun jiwa wirausaha. Otentik banget waktu itu, karena saya punya foto pakai sepatu bot membersihkan kotoran ayam di kandang. Kan nggak mungkin saya menyuruh anak saya, nak bersihkan kandang ayam. Karena kami habis panen harus sterilisasi. Kalau saya suruh mereka bersihkan, namanya anak-anak gurunya nggak tampil. Pakai sepatu bot, turun langsung membersihkan. Sehingga waktu saya ujian Bu Titin, pertanyaan dari kepala dinas kita yang sekarang aktif di Pramuka, siapa namanya Bu Om? Parationo. Pertanyaan yang menggelitik, Bu Linda, apakah yang di kandang ayam itu betul-betul Bu Linda? Saya balikin lagi pertanyaannya, maaf Bapak, saya mau bertanya, apakah muka orang yang di kandang ayam itu beda dengan muka saya ini? Beliau bilang sudah Bu Linda, saya sudah tahu. Artinya apa yang mau saya gambarkan Bu Titin? Bangun jiwa kewirausahaan. SMK 51 aja yang terpencil di dalam waktu itu, saya membangun kewirausahaannya itu dengan peternakan ayam. Apalagi ini SMK 48 yang ada di pinggir jalan. Apa saja yang Bapak Ibu jual akan laku. Saya tadi tertarik dengan itu yang anak-anak bikin apa tuh? Sablon ya. Promosikan Bu Titin pergi ke SMA, orang SMA bikin tema-tema kalau mereka mau lulusan kelas 12 ada 10 rombel. Rombel pertama temanya apa, yang kedua temanya apa. Gak habis-habis nanti produksi Ibu. Gak habis-habis produksi Ibu. Ibu punya minimarket ya Bu? Saya dulu punya toko di 51, belum minimarket. 51 masih di kampung ya. Kampung Bambu Hapus ya Bu Harmi. SMK 51 oke, saya masih guru. Ketika saya di SMK 24, tetangganya dong. Tetangga sebelah-sebelahan. SMK 24 kami punya toko Bu Titin. Jadi setiap bulan, saya nggak tahu apakah sudah Ibu lakukan, setiap bulan orang tua kan butuh gula.
butuh minyak goreng, butuh sabun, butuh odol. Itu kan kebutuhan mendasar. Kami kemas setiap bulan, kasih ke anak, dijual, syukur-syukur bisa ke tetangga. Kalau gagal ke tetangga, jual ke orang tuanya. Dan anak mendapat dari keuntungan itu berapa persen mereka dapatkan. Sehingga anak sendiri pun jual barang itu pun dia sudah merasakan ada keuntungan. Kita mengajarkan mereka berwirausaha, nggak apa-apa lah mereka menikmati keuntungan itu, supaya mereka semakin tertantang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Setiap bulan kami bergerak, Bu Titin. Jadi nanti kerjaan guru-guru koperasi itu udah dikemas tuh barang-barang. Tapi barang memang yang kebutuhan dasar, orang tua pasti menggunakan barang tersebut. Jadi sebenarnya kalau ibu buat sebuah perusahaan kecil seperti event organizer di sini, saya pikir sudah sangat benar untuk mendukung BLUD SMK Negeri 48. Apa aja ibu bisa jual di sini? Pinggir jalan. Apakah sore hari ibu buka bikin kafe ya di depan itu? Tapi dibatasi bisa sampai jam berapa dan diawasi jangan sampai ada orang-orang nakal. Menurut saya laku juga, orang itu nggak mati jalannya. Jadi teman-teman para guru, galeri ini saya katakan membuat galeri ini mudah, tetapi membuat galeri itu hidup, ciptakan inovasi-inovasi. Ini Pak Mudi sudah diundang, betul, foto, ya kan? Jangan hanya berani sama SD, Bu. Yang terdekat, Bu, sebelah. Yang terdekat, ya. Jadi merambah, pergi Ibu ke SMK. Ini yang saya katakan sama Pak Diding. Saya belum terwujud. Pak Diding, bisa nggak sih seragam SMA atau SMK di DKI Jakarta kasih ke SMK Negeri 58? Dia kan punya jurusan tekstil. Membatik itu di sana, menjahitnya di SMK 32, SMK 24, SMK 27. Yang ada jurusan apa, Bu Oo? Tata busana. Kalau itu dilakukan, saya bilang BLUD nggak ada matinya. Misalnya tahun ini seragam SMA ini, tahun berikutnya SMK ini. Hidupkan SMK 58, mereka mendesain. Silakan, termasuk sekolahnya minta desain seperti apa, kasih desain ke sana, mereka membuat batiknya, serahkan kepada SMK yang punya jahit menjahit, ukurannya SML. Berikan dengan harga yang bersaing di pasaran. Untungnya jangan banyak-banyak, kecil tapi lihat dari jumlah. Inilah yang belum tercapai sampai pada saat ini, Bu Titin. Impian kita orang-orang SMK. Jadi SMK bisa, SMK hebat, mestinya itu tidak hanya slogan. Orang SMK ditaruh aja harus bisa hidup. Salah nggak saya ngomong begitu ya? Gak salah. Orang SMK ditaruh aja di mana mestinya hidup, karena kreativitasnya itu selalu ada. Jadi pesan saya terakhir, selamat atas pembukaan galeri ini, tetapi pesan saya yang paling kencang, hidupkan galerinya. Jangan nanti galeri menjadi museum. Ada digantung ini, oh ini produk tahun 2022, kita bicaranya sudah di 2024, digantung di situ. Ya, saya mau itu berinovasi anak-anak muda ini dan pasarkan. Ada tim kreatornya, ada tim pemasarannya. Gak apa-apa, lewat Sudin gak apa-apa. SMA ini tahun ini pesan apa dari SMA 48? Boleh kita seperti itu, kerjasama yang baik. Jadi kita ingin menghidupkan SMK secara keseluruhan. Berikutnya ada PR untuk Bu Titin. Ketahuan guru ya bikin PR ya. SMK untuk tahun ini kan kita ada uji produktif ya Bu. Jadwalnya dari Maret sampai April ya. Kita berharap produk SMK keseluruhan, baik negeri dan swasta Jakarta Timur, kita akan melakukan pameran. Pameran adalah hasil uji produktif, karena saya yakin hasil uji produktif adalah yang terbaik.
Karena kan ini kan sudah terakhir ya. Harus yang terbaik dong, karena ini kan kelas 12. Kita akan pameran nanti, kita tidak menambah biaya karena uji produktif itu kan sudah dianggarkan dalam RKAS. Jadi tidak ada penambahan. Jangan bilang gara-gara buka studi jadi nambah anggaran, enggak. Hasil uji produktif kita akan pamerkan biasanya di SMK 26. Saat ini tidak di SMK 26. Karena kita Jakarta Timur, kita rencanakan pamerannya itu adalah di Wali Kota Jakarta Timur. Tugas dari Bu Titin sebagai SMK yang punya jurusan broadcasting dan multimedia, selain kita memasarkan produknya, kita akan membuat video-video semua sekolah SMK negeri dan swasta. Jadi nanti ibu tugaskan beberapa anak 1 bulan mereka, apakah itu menjadi prakeritnya 1 bulan, mereka pindah dari satu sekolah untuk mengambil videonya mulai dari awal produksinya, sehingga ini nanti menjadi video yang akan kita pasarkan kepada SMP di seluruh Jakarta Timur. Promosi SMK terhadap SMP dengan membuat ini video semua sekolah SMK negeri dan swasta, dan kita akan undang mereka nanti untuk melihat pameran produksi SMK Jakarta Timur 1, dan kita akan ambil di Wali Kota karena kita ingin kehadiran Bapak Wali Kota nanti akan kita datangkan sponsorship dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Timur. Itu impian kita ke depan. Termasuk SMK 48 ciptakan, karena saya katakan, saya sudah canangkan Jakarta Timur adalah gudang juara. Semua SMK, semua sekolah minimal 1 ekskul atau lomba LKS kalau SMK unggulan, saya bilang minimal 1. Kalau SMK 48 ya nggak mungkin 1 dong, kan gitu kan. Minimal 1, karena saya ingin berbicara dengan semua SMK swasta. SMK swasta harus kita angkat, tapi untuk SMK 48 nggak mungkin dong 1. Jadi unggulan baik lomba LKS atau perlombaan tradisional, semua akan kita angkat dan kita lombakan sehingga Jakarta Timur menjadi gudang juara. Ketika nanti ada tingkat DKI Jakarta, Jakarta Timur sudah tersedia juaranya, tidak ada lagi penunjukan, tetapi adalah hasil lomba. Karena penunjukan Bapak dan Ibu bagi saya itu adalah kecelakaan. Penunjukan itu bisa aja kita salah. Penunjukan bisa saja kita melukai hati anak-anak. Penunjukan bisa saja kita melakukan kesalahan. Karena penunjukan bisa saja memang terbaik dari yang terbaik, tetapi bisa terbaik dari yang terjelek. Tetapi ketika itu dilombakan, pasti itu adalah yang terbaik dari yang paling baik. Demikian sambutan saya, arahan saya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini Bu Titin semakin memberikan motivasi bagi guru-guru kita semuanya untuk kita lakukan ke depan. Karena SMK bisa, SMK hebat, itu tidak hanya sekedar slogan, tapi saya katakan SMK adalah pilihan anak-anak karena dia ingin bekerja, tetapi ketika dia bekerja, dia tidak lupa untuk menimba ilmu kembali di universitas karena dia harus menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Linda Romauli Siregar selaku Kasudin Jakarta Timur 1, dan yang terhormat Bapak Pengawas SMK Pak Haji Ismail, lalu yang terhormat Ibu Oom Siti Halimah selaku Kasatlan Duren Sawit, Ibu Retno Listi. Terima kasih Ibu sudah berkunjung ke 48.
Yang terhormat juga di sini hadir beberapa teman, yaitu Ibu Yaya Nuralia dan Ibu Siti Nursasi sebagai kepala sekolah. Oh. Ibu Siti selaku kepala sekolah dan Bu Yaya juga selaku kepala sekolah SMK 48 Prode sebelum saya. Jadi saya meneruskan ya Bu, kepemimpinan Ibu. Lalu juga saya tentunya para direktur muda ya, yang dari industri, ada dari PT Oksigen, lalu PT Masak TV, dan satunya belum hadir ya Pak. Oh iya, dari PT Melon. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami dalam rangka penandatanganan MOU. Dan juga tentunya pada Bapak dan Ibu warga SMK Negeri 48 Jakarta yang berbahagia tentunya hari ini, karena Ibu Kasudinnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bu Linda. Lalu anak-anak yang semangat, penuh semangat, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya di hari ini. Terima kasih Nak, Ibu bangga pada kalian. Ya, dalam kesempatan ini tentunya kehadiran Bapak dan Ibu sangat berarti, karena hari ini, saat ini kami menunggu keajaiban. Keajaiban itu sudah berada di SMK 48. Tentunya upaya ini yang kami upayakan maksimal, bagaimana kami bisa memenuhi 8 standar pendidikan nasional ya, dari mulai standar isinya sampai proses dan juga hasil, dan bagaimana dengan mengelola sekolah dan mengelola keuangannya. Nah, Ibu, tentunya di sini saya ingin menyampaikan pertama adalah laporan, dan juga perlu diketahui bersama bahwa di dalam kegiatan di TW4 dalam BOP itu ada untuk pemeliharaan gedung, dan saya peruntukkan di TW4 itu untuk workshop and gallery, untuk tempat anak-anak mengasah keterampilannya, memamerkan produksinya, dan sekaligus memasarkan, karena posisi SMK 48 ada di pinggir jalan. Jadi saya dan teman-teman menempatkan workshop itu untuk bisa bermanfaat ya dalam mengasah keterampilan anak, dan juga bagaimana mempersiapkan kita menjadi sekolah BLUD. Alhamdulillah, sekolah BLUD sudah kita raih, akan tetapi tinggal menunggu SK, dan kami sedang merancang anggaran untuk tahun 2024. Bapak dan Ibu, selain ruang workshop itu, ada ruang studio film di belakang. Itu juga adalah salah satu lab untuk anak-anak membuat atau memproduksi film, dan di sanalah mereka akan bisa menyaksikan hasil-hasil karyanya. Dan saya melihat bahwa kompetensi anak ya, kompetensi anak harus terus diasah dengan tentunya fasilitas yang harus kita penuhi. Dan di tahun 2023 ini, di akhir Januari tanggal 31, bahwa kita akan meresmikan gedung itu, tentunya dengan upaya dan berharap bahwa Ibu Kasudin, Ibu Kasatla, dan seluruh warga sekolah maupun di sini yang hadir para undangan, tentunya hal ini punya maksud dan tujuan besar Bapak Ibu. Bagaimana kalau produksi atau hasil karya anak-anak itu tidak dipasarkan dan tidak diwadahi dalam arti bentuknya workshop dan galeri.
dan kami memiliki 5 jurusan. Alhamdulillah sudah terfasilitasi semua. Pemasaran dengan retail alfanya, akuntansi dengan bank mininya, OTKP dengan toko atau gerai ATK-nya. Nah, yang terakhir ini baru bisa diwujudkan 2 jurusan untuk multimedia dan PSBB. Dan kalau dilihat dari anggaran memang cukup besar Ibu. Yang TW4 itu untuk galeri, lalu TW1 ini walaupun belum cair Bu, tapi saya menempatkan bahwa minimal di awal tahun itu sudah bisa digunakan. Dan saya dalam hati janji saya ingin sebelum saya keluar dari 48, apakah pensiun, apakah mutasi, studio itu harus terwujud. Karena memang dasarnya gedungnya sudah ada Bu, akan tetapi dalamnya, interiornya belum terpenuhi. Maka di awal Januari ini dipenuhi dengan, ya nanti Ibu bisa lihat sendiri, barangkali tadi melihat gambaran di sana, tapi belum terasa Bu, bila mana Ibu Linda sudah hadir di teater kecil kami itu, maka akan terasa bahwa wah iya ya, pembiayaan ini sebenarnya pernah saya ajukan ke Sudin Bu, akan tetapi di Sudin mengatakan bahwa Ibu Titin harus sabar menunggu karena yang tahun kemarin juga belum terrealisasi. Dan foto-foto kerusakannya itu sudah saya kirim juga waktu itu ke Sudin. Maka saya atasi, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya semuanya berjalan lancar. Insya Allah nanti Ibu bisa melihat. Ya, yang saya masuk, saya Masya Allah Ibu, itu mimpi saya terwujud karena saya berharap bahwa organisasi ini akan maju tentunya dengan ada ketekatan atau motivasi dalam diri kita untuk bisa mengubah atau memperbaiki. Kalau mengubah mungkin sulit ya, karena budaya dan karakter sudah ada. Akan tetapi bagaimana untuk bisa organisasi itu maju? Dan para ahli mengatakan organisasi akan maju bila pemimpinnya itu memberikan ya motivasi terhadap organisasinya dengan zamannya. Nah, zaman kekinian adalah zaman dengan teknologi. Maka saya sangat bangga anak-anak kita yang keahliannya walaupun bukan jurusan teknologi, mereka sudah terampil, dalam arti tidak gaptek lagi. Lebih-lebih anak-anak yang di teknologinya. Bahkan dari kementerian Ibu minta beberapa anak itu sampai bilangnya begini, Bu Titin, jangan khawatir, di sini ada transportnya. Saya melihat di 48 itu tidak gaptek. Bapak lihat dari mana? Saya bilang gitu. Ternyata ya dari informasi-informasi, maka kami kirimkan juga 6 anak dan langsung diberdayakan di kementerian itu karena memang diminta oleh Pak Budi di bawah tentang kebudayaan. Nah, jadi anak-anak hasilnya juga sudah sesuai dengan harapan. Nah, dari kegiatan anggaran BOP perawatan gedung dengan hasil yang akan kita lihat bersama, mudah-mudahan teman-teman ya bisa memanfaatkan maksimal dan juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Dan mari kita pelihara bersama karena anggaran yang digunakan cukup besar dan juga alat-alat itu adalah aset ya, aset pemerintah daerah. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama mensyukuri ya keadaan seperti ini. Dan saya sengaja mengundang Ketua PGRI Pak Casmudi, karena Pak Casmudi itu di sekelilingnya adalah kepala sekolah SD yang begitu banyak
maka ajak Pak Casmudi untuk dikenalkan bahwa kita memiliki studio. Bisa foto pas foto untuk anak-anak, karena itu setiap tahun kan selalu dibuat awal masuk dan akhir, biasanya foto terbarunya. Nah, kami memiliki harga yang bisa nego, Pak. Terima kasih. Dan untuk multimedia juga kemarin sudah ada pesanan. Jadi mari kita sama-sama memotivasi anak, mengasah kompetensi anak sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih atas peran serta Bapak dan Ibu guru yang mendukung, ya, bahwa anak-anak kita ini memang tidak saja belajar di dalam kelas, tapi outing kelas itu juga harus dilakukan untuk menambah wawasan dan mengasah keterampilan. Terima kasih juga kepada para industri yang sudah menerima SDM dari SMK 48, lalu juga anak-anak yang praktrin. Mohon untuk bisa dimotivasi lagi supaya mereka bisa menjadi layak bisa langsung bekerja dan layak bisa berwirausaha. Karena dari hal yang kecil mereka akan bisa menentukan masa depannya, lulus dari SMK 8, terpenuhi kompetensinya dan terpenuhi harapan pemerintah, yaitu mengurangi pengangguran. Nah, jadi harapan saya bahwa 2 ruang yang sudah tersedia dan juga akan dilakukan peresmian, berharap bahwa mari kita sama-sama merawat. Dan terima kasih kepada Ibu Linda yang selama saya di sini sudah Ibu memantau, membina kami sehingga kami pun termotivasi. Termotivasinya adalah bagaimana menguatkan SMK dengan revitalisasi SMK dengan 8 standar. Itulah pijakan kami untuk berbuat dan mengembangkan sekolah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan sebentar. Tepuk tangan yang meriah.
dengan kerja keras dan doa dari seluruh warga SMK Negeri 48 Jakarta, telah rampung dan selesai studio yang akan difungsikan sebagai teater dan juga ruang produksi, Bu. Jadi Ibu Kepala Sekolah berpesan kepada kami bahwa ruang ini bukan hanya untuk studio teater saja, tapi untuk produksi dan praktek anak-anak. Dan sengaja kursi yang ada ini bisa di take out, bisa dibongkar pasang, karena nanti pada saat produksi itu ya kita membutuhkan space yang lebih luas untuk kameranya. Kemudian di atas memang ada sedikit rombe-rombe ini untuk lighting ya, dari mungkin rekan-rekan media paham. Kemudian ini di depan hari ini insya Allah kita akan menyaksikan sama-sama karya putra-putri kita, Bapak Ibu, yang kemarin juga sudah ditayangkan di Dinas Pendidikan untuk launchingnya. Unit produksi KKN Bank Mini SMK Negeri 48 Jakarta bekerjasama dengan Bank BNI 46. Selanjutnya ada unit produksi program multimedia, yaitu workshop, percetakan kaos, book, dan juga jasa desain. Selanjutnya unit produksi PSPT, galeri pameran jasa wedding, dokumentasi, foto booth, dan film. Ayo kalau kita yang Bismillahirrahmanirrahim. untuk bacaan kita sebagai tanda persediaan workshop dan galeri sebagai tanda